bertanya sama dia karena mengingat anak kami yang sudah besar, sudah 16 tahun, apakah tidak bisa ini diperbaiki lagi atau bagaimana. Cuman memang keputusan dia sudah teman-teman sekalian, terima kasih untuk meluangkan waktu. Jadi pada hari ini kami ingin menyampaikan perkembangan sementara terkait dengan adanya dugaan peristiwa perselingkuhan antara suami daripada klien kami Ibu Wina dan istri dari klien kami Pak Yusuf, yang dimana dalam hal ini suami daripada klien kami Ibu Wina ini adalah seorang direktur maskapai, dan begitu juga istri dari klien kami, Mas Yusuf, adalah seorang pramugari di maskapai tersebut, yang tentunya sudah kita sama-sama ketahui bahwa memang ini ada satu peristiwa yang sudah berulang kali. Jadi dugaan perselingkuhan itu atau perzinahan bukan hanya satu kali, tapi berulang kali di tempat yang berbeda, begitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Di tempat yang berbeda, artinya ada beberapa TKP yang berbeda. Nah, kemarin juga kami sempat bersama-sama baik klien kami Ibu Wina maupun klien kami Pak Yusuf mendatangi kantor daripada maskapai penerbangan tersebut guna untuk bisa dapat bertemu ya Ibu Wina supaya bisa ketemu dengan suaminya, begitu juga klien kami Pak Yusuf agar supaya bisa bertemu dengan istrinya. Kenapa sih sampai harus mendatangi kantor maskapai tersebut? Yang pasti kedua klien kami baik Ibu Wina maupun Pak Yusuf ini sudah kehilangan kontak ya. Juga kebetulan suami nggak pulang ya. Sudah nggak pulang berapa lama Bu? dari 16 September. Dari 16 September 2025 ya. Sudah tidak kembali ke rumah. Kalau Pak Yusuf, istri? Dari April 2025 sudah tidak kembali ke rumah. Nah, maka kemarin kami dampingi dalam rangka untuk mengetahui keberadaan daripada suami klien kami dan istri klien kami dengan itikat baik selaku kuasa hukum. Di sini ada Ibu Barbie Kumalasari dan senior partner kami ada Kang Erik, mendatangi kantor maskapai tersebut dengan itikat baik. Ya, siapa tahu di tempat bekerja mereka ada di tempat dan bisa duduk bersama lah. Karena ini kami tahu, kami sadari bahwa ini kan persoalan rumah tangga, persoalan keluarga, persoalan harusnya menjadi persoalan yang privat. Namun demikian kami klien-klien kami merasa sudah tidak ada jalan lagi. Ya itu harus bisa bertemu ya. Yang kami ketahui keberadaannya ya masih berkantor di maskapai tersebut, sehingga pada saat itu kami antarkan lah. Namun demikian dari beberapa dalam somasi kami tuangkan ada beberapa yang kami sampaikan, kayak contoh terkait dengan nafkah ya Bu ya. Dengan nafkah sampai saat ini klien kami yang masih resmi menjadi istri daripada Pak Direktur Maskapai Penerbangan tersebut belum mendapatkan haknya. Artinya klien kami di sini kan memang harus terus menjalani kehidupan ya, tentunya dengan seorang putra, yang dimana putranya adalah putra dari Bapak Direktur Maskapai tersebut, itu tidak mendapatkan nafkah ya Bu? Anak saya. Iya, enggak Ibu dan anak. Saya enggak. Anak? Mingguan. Oh, anak mingguan. Untuk bensin. Untuk bensin apa tuh? Bensin mobilnya sama. Oke. Nah kalau Pak Yusuf sendiri ada komunikasi terakhir sama istri? Terakhir di bulan September Terakhir ya? Ya begitulah, jadi ada beberapa poin-poin yang nanti untuk lebih jelasnya secara hukumnya disampaikan langsung oleh senior kami Pak Erik
terkait jawaban dari somasi kita ya, Pak Erik. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Erik. Silakan Kang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Bersedia dan berkenan hadir. Jadi seperti tadi yang telah disampaikan atau diutarakan oleh pimpinan kantor kami, yaitu Pak Sodan Kalijaga, pada prinsipnya kami membuka ruang dan waktu dari klien-klien kami untuk mencoba melakukan mediasi, dialog. Karena kami berprinsip tidak ada suatu persoalan apapun yang tidak dapat diselesaikan dengan dialog. Namun sampai dengan sejauh ini, katakanlah masih belum tercapai atau terciptanya ruang dan waktu tersebut. Menyikapi bahwa somasi kami dari jawaban yang ada, tentunya di sini sangat jelas. Yang pada akhirnya klien kami, baik Ibu Wina maupun Pak Yusuf, akan melakukan upaya hukum terkait dengan jawaban yang meminta untuk adanya pembuktian untuk itu. Ya. Dengan sendirinya cara untuk membuktikan hal itu ya tentunya melalui mekanisme dan prosedural yang diatur oleh negara kita melalui jalur hukum. Jadi kami sebagai kuasa hukum akan melakukan sesuai dengan kehendak daripada melakukan upaya berupa dugaan adanya laporan kepolisian secara pidana. Dugaan perselingkuhan, laporannya ke polisi artinya gitu. Ya lebih kurang seperti itu. Polda atau Polres? Ada mungkin di Polda, ada juga mungkin di Polres, tapi ada besar kemungkinan jawabannya di Polda mungkin. Mungkin barang bukti apanya yang sudah dipersiapkan sebelum adanya laporan? Baik, sesuai dengan dalam jawaban somasi dari kuasa hukum yang bersangkutan masing-masing, gitu. Sudah kami membaca, mengkaji, menelaah dengan baik, terkesan ingin melihat apakah memiliki bukti atau tidak kedua klien kami. Nah, tentunya kita sudah mengkaji dan menelaah bersama dengan klien, dapat dimungkinkan dilakukannya gitu upaya hukum untuk melaporkan adanya dugaan suatu tindak pidana Dengan bukti-bukti yang kita miliki ya, Dengan tentunya bukti-bukti dari Pak yang- Yusuf maupun Ibu Wina. ya. Tuh. Jadi ada dua peristiwa yang berbeda gitu, dengan lokus dan tempus yang berbeda, tetapi dengan dugaan pasal yang dimungkinkan sama gitu. Dimana bukti-bukti yang dimilikinya itu berupa adanya CCTV, betul gitu ya, Mina ya, gitu. Rekaman video, keterangan saksi. Dan juga ada video. Jawabannya kami ditantang untuk bisa secara hukum, membuktikan secara hukum. Padahal kedatangan kita kemarin itu, ya, seperti yang disampaikan oleh senior partner kami, Kang Erik, hanya supaya ini semua pihak bisa duduk bersama, bisa mencarikan solusi atau jalan keluar yang terbaik untuk keluarga mereka masing-masing. Namun demikian, itikat baik daripada kami selaku tim kuasa hukum dan para klien kami ini tidak direspon dengan baik oleh para pihak, gitu loh. Sehingga ya kami merasa tertantang untuk dapat membuktikannya secara hukum. Gitu. Artinya pihak sana sudah menunjuk kuasa ya? Sudah, kemarin sudah ada Pak kuasa hukumnya ya, sudah menjawab somasi kami. Ya tentunya somasi kami itu dibalas dengan silahkan Anda buktikan. Ya kalau kita ditantang, padahal kita maksudnya bukan mau perang secara jalur hukum ya awalnya ya. Kami pengen mendapatkan solusi yang terbaik buat semua pihak. Tapi kalau kami ditantang, ya apa boleh buat. Kita nggak akan mundur karena kami yakin dengan alat-alat bukti yang kami punya, ya dapat menjerat para pelaku.
Oleh karena itu makanya dari pihak kami ya, selaku kuasa hukum dari klien kami meminta untuk pihak dari maskapai tentunya akan bijak untuk melakukan audit, di mana klien kami merasa ketika mereka itu ada jadwal ini untuk terbang bersama itu selalu banyak banget jadwal yang selalu bersamaan, berulang kali gitu. Apakah memang itu fraud atau tidak? Nah, untuk itu kami meminta pihak maskapai untuk bisa membantu, ya kan? Karena apa? Karena apakah itu kebijaksanaan dari beliau pribadi sebagai direktur produksi di situ, atau memang sudah terjadwal dari maskapai? Kita pengen tahu justru ada fraud atau tidak, karena sampai saat ini terakhir juga pada saat kami kemarin sudah berkunjung ke sana juga memang kita juga meminta untuk perwakilan dari suami dari ibu tersebut, ibu klien kami, mereka tidak ada yang berani untuk menghadap. Jadi kita cuman titip surat aja dan sampai saat ini surat kami belum dijawab. Sudah dijawab ya oleh pihak Karena itu lebih tepat yang menjawab maskapai ya. Karena kewenangan itu di pihak maskapai. Disitulah kami secara katakanlah untuk ada balance-nya di sini gitu. Nah, ini kan juga terkait tadi disampaikan oleh Pak Sunan ya terhadap klien kami, contohnya Bu Wina di sini tanda petik hak-haknya. Gitu, info yang liar di belakang dengan akibatnya kedatangan kami kemarin ke sana itu, terus kami menunggu sudah cukup lama, mungkin rekan-rekan juga sama-sama menunggu, tapi ada omongan bahwa kami kabur, kami tidak ingin menemui, bahwa yang bersangkutan pada saat itu sudah jalan ke kantor gitu kan. Itu jadi kayak makin kok semakin ditambah sih, jadi kayak seolah-olah kamilah pelaku di sini gitu loh, bukan. Padahal kami di sini hanya ingin menuntut yang jadi hak saya terutama ya gitu. Tapi seolah-olah suami saya bermain sebagai victimnya gitu loh, yang jadinya saya bingung dan sangat-sangat kecewa. Apalagi sedih, kalau sedih sudah pastilah jangan ditanya gitu ya. Cuman ya memangnya seperti yang saya awal bicarakan dari awal sebelum ini di blow up ke media pun, saya hanya berharap ini sebenarnya hanya masalah privasi rumah tangga saya yang tidak perlu sampai di blow up seperti ini. Jika memang suami saya bisa diajak bekerja sama, jika memang suami saya punya itikat baik dari awal, cuman dari awal memang beliau seperti ya udah, saya udah mau pisah sama kamu, saya udah nggak mau sama kamu, lalu dia berbuat seenaknya gitu dengan tidak menafkahi saya, sampai saya didatangi debt collector ke rumah perkara mobil saya gitu kan, yang dia tahu bahwa saya tidak bekerja dan dia tahu saya tidak punya penghasilan apapun selain dari apa yang dia berikan setiap bulannya sama saya. Jadi saya yang digugat cerai, saya yang juga dijatuhkan mentalnya habis-habisan, saya juga yang diomongin di belakang gitu loh. Jadi kok makin seperti ini gitu loh. Yang sebenarnya kalau memang dia seorang lelaki yang gentle, pada saat awal atau apapun itu dia tinggal telepon saya, tinggal apa yang mau kamu bicarakan, apa yang kamu mau kita selesaikan. Tapi itu tidak ada. Dia hanya berlindung di balik kekuatannya dia di dalam maskapai gitu loh. Karena dia merasa dia memiliki kuasa, dia tidak mau untuk bertemu saya di luar dari area kantornya karena dia merasa dia punya power di situ. Saya nggak tahu apalah yang ada di, saya juga nggak mau, saya ini semua hanya praduga saya, dugaan saya kalau memang dia tidak mau menemui saya di luar secara kekeluargaan gitu loh. Akhirnya jadi seperti itu. Kalau saya kecewanya sih sangat luar biasa bagi saya, karena itu sangat-sangat tidak manusiawi menurut saya. Karena dari gimana pun dia yang berperilaku yang tidak baik, kita yang dampaknya ke saya juga, sama anak saya juga terdampak. Lagi pula dari segi komunikasi saya sama istri jadi kurang, karena mereka selalu intensif berkomunikasi sama si suami dari Wina. Oke, Bang, Mas Yusuf tadi menyampaikan bahwa Mas Yusuf sudah pernah berhadapan-hadapan dengan suaminya Mbak Wina. Oh, pernah. Nah, apa yang dibicarakan di situ? Ya, jadi waktu saya datangin ke kantor
suami Bu Wina, beliau awalnya tidak berkenan. Saya temuin, alasannya kamu harus ketemu ke lawyer saya. Saya bilang kita urusan laki-laki, karena kami sudah urusan rumah tangga saya. Kalau secara gentle kita ketemu. Jadi dia minta waktu 15 menit untuk mengclearkan pekerjaannya, lalu kita ketemu. Bahwasanya saya tanya hanya 5 poin saja. Yang satu, saya tanya udah berapa lama kamu berhubungan dengan istri saya. Dia jawabnya dari 2023. Lalu tujuannya dia dekat dengan istri saya itu hanya sebatas berteman. Lalu kenapa tujuannya kamu masuk ke rumah saya? Rasanya bermain. Jadi saya tanya, kalau berteman berarti semua cabin bisa diajak seperti itu. Nanti dulu. Waktu bermain itu Mas ada di rumah atau tidak? Tidak. Ya, langsung. Jadi Arti tanpa sepengetahuan Mas ya, betul. bahwa suaminya Bu Wina, Pak Rahmat itu datang ke kediaman Mas tanpa sepengetahuan Tanpa pengetahuan dan tanpa izin pastinya. tanpa izin. Begitu pun sebaliknya istri menginformasikan sebelumnya bahwa ada tamu datang. Oh tidak. Jadi skenario mereka berdua aja nih. Jadi, tanpa saya lihat dan tanpa saya izinkan. Kalau di rumah ada siapa? Atau nggak ada siapa-siapa? Tidak ada siapa-siapa. Rumah itu masih baru dan kosong. Jadi mereka lah yang menikmati itu. Mereka yang tahu. Dan saya tanya, alasannya beliau hanya membuka gorden di lantai 2 rumah saya. Jadi teman-teman bisa analisa sendiri, tamu masuk rumah saya membuka gorden tujuannya apa. Nah, pastikan kami selaku tim kuasa hukum menggali sebanyak-banyaknya informasi dan alat bukti terkait dengan peristiwa ini yang dialami oleh Ibu Wina maupun Pak Yusuf itu sendiri. Ya intinya kami sedang mengkaji dan menelaah beberapa bukti yang disampaikan, yang diberikan oleh klien kami, gitu ya, baik itu bukti CCTV maupun video. Itu sedang kami kaji selaku kuasa hukum. Tentunya kan ada pengakuan daripada istrinya Ada. Pak Yusuf, begitu juga di Pak Yusuf ada pengakuan dari Pak Rahmat, yaitu suami daripada Bu Wina. Tapi juga ada hal persepsi bahwa perbedaannya dari Pak Yusuf ini, klien kami ini, itu sudah ada putusan. Tapi Pak Yusuf, klien kami, sedang melakukan upaya lanjut. Ya, gitu. Kalau klien kami Bu Wina itu belum ada putusan, gitu. Tapi terlepas dari apapun itu, dari sisi Bu Wina menjaga tetap kehormatan rumah tangga, ya, karena belum adanya kepastian hukum yang bersifat tetap, gitu. Makanya masih memakai cincin, bukan berarti bahwa Pak Yusuf dengan tidak memakai cincin artinya mengesampingkan itu, tidak. Perbedaannya ini sudah ada putusan, ada upaya lanjut, dan ini belum ada putusan, gitu. Sebenarnya dari awal ketika kejadian ini saya tahu, sebelum persidangan pertama pun saya masih membuka kesempatan sama dia. Saya masih bertanya sama dia karena mengingat anak kami yang sudah besar, sudah 16 tahun, apakah tidak bisa ini diperbaiki lagi atau bagaimana. Cuman memang keputusan dia sudah bulat. Jadi memang saya bingung, dia yang ketahuan bersalah, dia yang ketahuan dugaan perselingkuhannya, tapi kok dia yang bersikukuh gitu. Padahal saat itu saya masih menurunkan ego saya, menurunkan harga diri saya sebagai perempuan pada saat itu, karena ya sudah 17 tahun juga lamanya, anak kita sudah besar, apalagi sih, apa yang kamu mau, ayo bicarakan, apa yang kamu inginkan gitu. Ya, tapi pada saat itu dia cuma bilang, saya ingin bahagia.